Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar cara screening cepat dalam berinvestasi saham ya. Ini menurut kita yaitu PandaVest. Baik semuanya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, dalam berinvestasi saham itu ada 3 hal yang harus diperhatikan menurut kami ya. Yang pertama itu adalah eh, apakah kita harus mencari lapor LK perusahaan bagus. Kedua itu kita melihat adalah valuasi ya teman-teman, valuasi murah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kita harus mencari adalah prospek ya teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa 3 ini sangat penting ya untuk menilai suatu saham ya, prospek. Nah, ini dia. Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu laporan keuangan yang bagus ya. Seperti teman-teman sekalian semua tahu itu kita melihat laporan itu di IDX ya, situs resmi. Kita dapat juga melihat di situs perusahaan juga, itu lebih lengkap ya tahunnya. Nah, kita masuk ke laporan keuangan, kemudian kita pilih yang triwulan 3 baru 5 ya yang keluar, jadi kita pakai yang triwulan 2 aja dulu. Nah, ini dia, seperti teman-teman ketahui, ini daftar perusahaan yang listing di Bursa Efek itu sangat banyak sekali ya. Ada sekitar 800 lebih perusahaan. Jadi cara cepatnya untuk screening yaitu kita pakai 3 apa ini disebut komponen ya, tiga hal ini. Yang pertama itu kita lihat laporan keuangan bagus. Nah, untuk supaya screeningnya cepat, teman-teman di sini ini disclaimer on sekali lagi ya, bukan ajakan beli dan jual ya. Kita pakai INKP aja. Kemudian kita lihat open ini. Nah, ini dia. Hal yang pertama teman-teman harus ketahui itu adalah kita harus menilai apakah laporan keuangan perusahaan tersebut itu bagus secara cepat ya, karena kita ketahui bahwa perusahaan yang listing pada Bursa Efek itu lebih dari 800 perusahaan. Jadi kita harus cepat screeningnya. Yang pertama itu kita lihat adalah, saya melihatnya aset lancar ini teman-teman, aset lancar, jadi saya bandingkan dengan utang jangka pendek. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bandingkan secara cepat. Di sini aset lancarnya 5 juta. Di sini kita lihat dalam ribuan dolar, berarti ini 5 miliar dolar. Kemudian kita lihat kasnya adalah 1,5, kita bandingkan dengan utang jangka pendeknya. Nah, utang jangka pendeknya ini 2 miliar dibandingkan dengan 5 jauh ya teman-teman ya. Dibandingkan dengan aset kas lancarnya aja hampir mendekati keseluruhan utang jangka pendeknya gitu. Jadi ini sangat bagus. Kemudian kita ke bawah terus. Ini disclaimer on sekali lagi ya teman-teman, ini bukan ajakan beli dan jual. Kita lihat itunya dulu. Utang aset lancarnya dibanding dengan utang jangka pendek. Kemudian kita terus ke bawah, kita bandingkan ini disebut DER ya, debt equity ratio, utang dibagi ekuitas. Kita lihat di sini ekuitasnya 6, kemudian total liabilitas 4 ya, masih jauh ya teman-teman ya. 4 dibanding 1 itu kita lihat dulu dari situ. Udah di situ udah aman menurut saya. Yang
laporan keuangannya bagus untuk screening cepat, yaitu kita melihat ROE-nya ya teman-teman, kita menilai ROE dari suatu perusahaan. Di ini pakai triwulan 2 ya, jadi berarti 6 bulan ya teman-teman. Di sini 278. Terus untuk membandingkan ROE-nya kita lihat yaitu rumusnya adalah laba bersih itu dibagi dengan total ekuitas. Berarti 278 dibagi 6262 ya. Kita lihat dulu. 278 6262. Rumusnya adalah ini dibagi dengan ini dibuat jadi persen ya teman-teman. Nah ini untuk 6 bulan ya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, itu ROE yang bagus itu di atas, saya menilainya di atas 10% per tahun ya teman-teman. Ingat sekali lagi per tahun, di atas 8% itu bagus, di atas 10 lebih bagus lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena gini teman-teman, secara logika itu kita lihat bunga utang obligasi pemerintah. Utang bunga obligasi pemerintah ini 15 Oktober 2024. Sebentar ya teman-teman. Kita lihat, nanti kita bandingkan ya secara logika. Kenapa sih ROE itu harus di atas 10% ya teman-teman. Jadi harus tahu juga ini kita pakai ini 6,5 ya teman-teman. Berarti kita anggap 7% lah teman-teman ya, utang obligasi pemerintah. Berarti ini kan modal dari teman-teman ya. Ini kan ROE. Jadi ini dibagi ini dapatlah ini. Sedangkan kita buat suku bunga obligasi pemerintah itu sebesar 7% ya. Kita ROE yang bagus itu harus di atas ini teman-teman, harus di atas suku bunga obligasi pemerintah. Karena kenapa teman-teman? Karena suku bunga obligasi pemerintah ini sangat aman ya teman-teman. Kalau investasi kan itu sangat aman. Artinya kalau dia tidak sanggup di atas ini, kita asumsikan seperti perusahaan ini ngapain bekerja setiap hari tapi menghasilkan ROE tidak bisa di atas suku bunga obligasi pemerintah itu teman-teman. Mending jika tidak bisa di atas suku bunga obligasi, mending modal ini dimasukkan ke suku bunga obligasi pemerintah aja gitu teman-teman. Nggak perlu kita bangun pagi kerja. Nah, itu secara logika ya teman-teman. Tapi ini kan tadi secara 6 bulan ya. Berarti kalau kita ingin setahun kan berarti ini dikali 2 ya teman-teman. Nah, dapatnya segitu. Ini 9%. Berarti kalau kita 8,9 ya teman-teman. Nah ini wajar-wajar saja, menurut saya perusahaan ini wajar-wajar saja ya teman-teman. Nah kita sudah melihat tadi ya teman-teman, dari segi utang dia bagus, dari segi perusahaan menghasilkan uang dia wajar saja.
Kemudian yang terakhir adalah saya melihat cara cepatnya adalah PBV-nya ya teman-teman, yaitu ini ekuitas 6262 902 itu kita harus cari jumlah saham yang beredar dulu ya teman-teman untuk mendapatkan PBV-nya. Nah ini dia ya teman-teman, kita copy. Ini maaf ya teman-teman, ini berantakan seperti ini. Tadi 6262 904 904 ribuan ya teman-teman, berarti ditambah nolnya 3 1 2 3. Oke, kita lihat ini kan kursnya dalam dolar, jadi kita cari kurs yang dipakai perusahaan ini berapa pada saat laporan keuangan. Ini kurs yang berlakunya berapa? Nah ini dia 16421 ya teman-teman. Jadi kita masukkan angka 16421. Oke. Berarti untuk dapat secara rupiahnya ini dikali ini ya teman-teman. Ini sudah dapat, kita buatkan ke ini saja. Berarti sekarang itu untuk mencari PBV kita harus tahu dulu nilai bukunya itu berapa ya teman-teman. Berarti ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah sekitar 18.792. Ini harga bukunya ya teman-teman, belum PBV-nya. Harga buku, berarti kita untuk mendapatkan PBV-nya kita harus tahu dulu harga sahamnya itu berapa. Nah ini harga saham 15 Oktober, saya lihat dulu harga saham INKP itu 8325. Berarti PBV-nya adalah, itu kan PBV supaya teman-teman mudah menghafal rumusnya. Itu kan PBV yang pertama itu P itu adalah price. Jadi harga dulu, harga dibagi nilai buku ya. Ini bukan harga buku ya, maaf ya teman-teman. Harga dibagi, nah dapatlah 0,4 ya teman-teman. Sebentar teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan di sini. Saya mau pakai, oh nggak apa-apa, bedanya tipis, tidak apa-apa ya teman-teman. Nilai buku, nah ini teman-teman harus diingat ya. Saya suka nih seperti ini. Jadi ini PBV-nya 0,4. Menurut saya ini under value ya perusahaan ini. Jadi PBV-nya 0,4. PBV 0,4 dengan ROE di setahun kan 8,8% gitu. Menurut saya ini bagus ya teman-teman. Jadi menurut saya masih under value. Kemudian ROE yang dihasilkan itu masih di atas suku bunga obligasi pemerintah, yaitu yang menurut kita itu aman lah untuk memasukkan uang ke suku bunga obligasi pemerintah ya teman-teman. Karena bisnis ini kan resikonya besar ya teman-teman, seperti teman-teman lihat resikonya besar. Jadi menurut penilaian, jika dia nggak bisa menghasilkan ROE lebih dari suku bunga obligasi pemerintah, ngapain perusahaan itu capek-capek kerja gitu kan. Ngapain perusahaan itu capek-capek kerja, mending modal yang ini dimasukkan ke suku bunga obligasi pemerintah gitu. Apalagi ROE yang dihasilkan di bawah suku bunga ini. Nah gitu. Tapi nanti ada pengecualian ya teman-teman, seperti perusahaan ya
Ada perusahaan yang seperti komoditas, musiman, mungkin ada faktor ekonomi karena ROE-nya turun. Tapi kalau perusahaan yang stabil ROE-nya terus turun, ya itu patut kita curigai ya, teman-teman. Nah, di sini ini tadi cara screening cepat ya, teman-teman. Ini tuh kita udah sampai sini aja dulu. Nanti kalau kita udah tertarik cara screening cepat, baru kita masukkan komponen-komponen lainnya itu, teman-teman, seperti PSR atau NPM, GPM, itu gross profit margin. Kita harus screening secara cepat. Seperti kita ketahui, perusahaan yang di Bursa Efek itu banyak sekali ya, teman-teman. Maka kita harus pakai cara screening cepat. Nah, cara ini itu sudah merangkup dua komponen ini ya. LK perusahaan dan valuasi murah ya, teman-teman. Ini sudah termasuk dua komponen ini. Nah, selanjutnya itu saya melihat satu lagi ya, teman-teman. Kita tuh harus melihat di sini labanya itu 278. Saya itu suka melihat di sini ya, laporan arus kas ya, teman-teman. Nah, ini positif ya, teman-teman. 244 ini bisa dibilang ada uangnya gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman, jadi gini, ada ini perusahaan positif ya, arus kas dari operasi. Ini sangat bagus ya, teman-teman. Kita lihat penerimaan kas pelanggannya 1,6, pembayaran kas masuk 937. Ini pembayaran kas kepada karyawan. Ini kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, penerimaan. Ini sangat enggak aneh-aneh lah menurut saya ya, ini teman-teman, enggak terlalu aneh-aneh. Nah, ini kita lihat arus kas aktivitas investasi, dia minus, berarti dia ada pembelian aset tetap ya, teman-teman. Pembelian aset tetap dalam pembangunan, berarti dia ada uang yang dikeluarkan untuk diinvestasikan gitu ya, teman-teman. Secara laporan arus kasnya itu bagus ya, teman-teman. Di video sebelumnya saya tidak membuat analisa laporan arus kas, jadi sekalian saja, langsung saja di video kali ini saya akan membuatnya ya, teman-teman. Kemudian aktivitas pendanaan dia plus ya, teman-teman. Di sini berarti kita lihat komponennya dia berarti ada penerbitan obligasi. Jadi jika dia minus, berarti kita lihat lagi data, berarti ada pembayaran hutang. Jadi kalau dia minus, berarti ada utang yang bertambah, seperti ini ya, penerbitan obligasi. Nanti kita lihat lanjut, obligasi ini uangnya itu dipakai buat apa sih, teman-teman? Apa buat diinvestasikan lagi? Kita harus lihat itu lagi, teman. Sudah bagus, ini sudah sangat ya, menurut saya ini sudah sangat bagus ya. Ini cuma penerimaan hutang, obligasi, penerimaan suku mudah raba ya, dia ada beberapa pinjaman lah, teman-teman, sehingga membuat arus kas pendanaan dia itu jadi plus ya, bukan minus seperti tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya ini dia minus ya, teman-teman. Jadi tidak banyak penerimaan utang, pembayaran, jadi sehingga dia menjadi minus ya. Itu aja, teman-teman. Nah, dari sini kita udah mencakup dua komponen ini. Jadi screening kita tuh cepet cara screeningnya. Nah, ketiga itu prospek ya, teman-teman. Nah, dari ketiga ini, hal terpenting itu adalah, teman-teman, prospek ini. Oh iya, teman-teman, saya mau jelaskan sekali lagi yang di bagian arus kas aktivitas operasi. Sebentar ya, saya lihat sudah ke-record belum. Nah, ini dari aktivitas operasi. Kan ini aktivitas operasinya plus, jadi bagus, dia ada penerimaan lah uangnya, bukan sekedar pencatatan di atas kertas ya gitu, teman-teman. Jadi ada perusahaan, ilustrasinya gini. Ada perusahaan yang
LB, ini saya sebut aja LB ya, laba bersih ya. Misal laba bersihnya 100. Tapi di aktivitas operasinya itu minus ya teman-teman. Ada perusahaan seperti itu. Itu minus 50. Nah, minus 50 ini patut kita analisa lebih lanjut teman-teman. Karena gini, secara laporan keuangan dalam akuntansi itu, jika penjualan itu misal gini, ada satu toko kelontong gitu. Teman-teman punya toko kelontong gitu. Terus pembelinya banyak, tapi orang yang membeli di toko teman-teman itu utang. Jadi dalam akuntansi itu sudah termasuk penjualan. Jadi pencatatannya adalah pencatatannya adalah piutang pada penjualan ya teman-teman. Jadi ini sudah termasuk penjualan, dan penjualan ini dimasukkan nanti ke laba rugi, tapi uangnya itu nggak ada teman-teman. Makanya salah satu faktor yang bisa membuat arus kas aktivitas operasinya minus itu adalah karena ini ya, karena dia penjualannya sudah terjadi, uangnya nggak ada, jadi konsumen itu utang, jadi orang yang beli pada kita itu utang. Nah, ada perusahaan seperti itu, jadi teman-teman harus lihat lebih lanjut ya, laporan arus kas itu sangat penting ya teman-teman. Nah, seperti tadi kita harus membandingkan utangnya. Kemudian kita masuk ke prospek ya, teman-teman. Prospeknya. Nah, dari 3 hal ini, jika 3 hal ini sudah mencakup, maka prospek ini yang paling penting, teman-teman. Menurut kami, untuk dapat membeli saham tersebut ya, teman-teman. Prospek itu menurut kami paling penting, karena orang ingin membeli perusahaan itu ada prospek yang cerah ya. Menurut kami gitu ya teman-teman. Contohnya gini, dari INKP nih. INKP ini saya dengar dia akan membangun pabrik ya teman-teman. Kita lihat beritanya. Karena sejauh ini INKP sebentar ya teman-teman. Kita lihat aja sebentar. Pendapatan pabrik baru INKP. Nah, ini masih perkiraan ya teman-teman. INKP ini ingin membangun pabrik, yaitu siapnya itu 2025 ya. Jadi pabriknya itu, dan nantinya pabrik baru ini akan mendongkrak pendapatannya ya. Sangat besar ya pendapatan. Nah, asumsi ini pertumbuhan operasional 12 ini sangat besar ya teman-teman. Laba bersih juga terangkat. Asumsi ini masih asumsi ya, asumsi beban. Nah, ini merupakan salah satu prospek ya teman-teman di industri perusahaan ini ya teman-teman. Jadi perusahaan ini bangun pabrik, yang mana pabrik itu akan menjadi suatu pendapatan nantinya di 2025. Jadi ini sekali lagi ya teman-teman, ini bukan ajakan beli dan jual. Kita lihat contoh lainnya ya. Seperti contoh lainnya ketika saat itu ada perusahaan batu bara ya teman-teman. Jadi 2020 itu saya masih ingat sekali. Jadi harga batu bara itu anjlok
kemudian ada isu energi terbarukan, kemudian harga batu bara itu melonjak ya teman-teman, melonjak ke 100 sampai dengan 300 karena ada perang Rusia Ukraina itu. Nah, itu salah satu prospek ya teman-teman. Pada saat itu seperti teman-teman ketahui, pada saat itu harga saham dari batu bara tersebut tidak naik ya teman-teman. Karena apa? Karena ada isu energi terbarukan. Kita lihat dulu. Oh, ini kita lihat di Nah, ini salah satu kita lihat contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bandingkan dengan komoditi. Kita lihat harga batu bara kowal. Kita lihat yang 2021. Nah, di sini ya, teman-teman. Jadi udah 150 itu salah satu perusahaan ini saya ambil contoh ABMM ini 2021 ya. Itu masih dia harga terendahnya. Ini kita lihat ya teman-teman Nah, harga 100 ini sudah sangat cuan ya perusahaan batubara ya teman-teman. Seperti teman-teman ketahui itu HPP untuk batu bara itu setahu saya itu sekitar 70-60-an ya teman-teman. Jadi harga batu bara 125 itu sudah sangat cuan perusahaan batu bara ya. Di sini kita lihat Juni 2021 135 harga batu bara, kita lihat. Nah, ini dia masih di angka 1000-an ya teman-teman. Ini Juli masih angka 900. Nah, ini belum ada kenaikan. Maka disebut itu prospek ya teman-teman. Prospek. Kita nilai dulu yang seperti tadi ya teman-teman. Kita nilai dulu laporan keuangannya apakah bagus, kita screening yang bagus, kemudian kita cari prospeknya. Nah, orang belum masuk ya di sini teman-teman. Masih ada energi terbarukan. Padahal energi terbarukannya itu tidak bisa langsung diterapkan sekarang terus. Jadi ya harus bertahap ya teman-teman. Seperti kita tahu itu 2045 atau 2050 baru full, itu masih sangat lama ya teman-teman. Kita di sini kita lihat Juli 2021 perusahaan ABMM ini masih di angka 840 harga terendahnya. Tapi berbanding terbalik dengan harga batu bara sudah 137. Artinya apa teman-teman? Jika ABMM ini mengeluarkan laporan keuangannya di kuartal 3 yaitu bulan Oktober ya biasanya keluar laporan keuangannya, maka ini bisa dipastikan laba bersihnya itu melonjak ya teman-teman. Laba bersih melonjak artinya ROE juga melonjak teman-teman. Jadi orang ada alasan untuk membeli perusahaan tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah cara screening cepat untuk analisa saham. Jadi sampai di situ aja teman-teman. Jika ada salah mohon dikoreksi ya di komentar. Jadi ditulis saja apa yang menurut atau beda pendapat. Misal menurut teman-teman ada beda pendapat, oh bang saya itu screeningnya gini, boleh teman-teman, kita berbagi pengetahuan aja di sini ya. Jadi segitu aja, terima kasih teman-teman yang udah menonton.